promo Electronic Lifestyle Hmm. untuk konsumen Econet yang dimiliki oleh PT Econ Plus, anak perusahaan PLN. Ini merupakan promo bundling pasang internet Econet gratis biaya instalasi plus dapat voucher tambah daya dari 2.200 sampai dengan 11.000 VA dengan hanya membayar 202.100 rupiah, gitu Bu. Nah, semuanya bisa didapat dengan mendaftar permohonan melalui aplikasi PLN Mobile ini. Jadi elektrician dengan satu aplikasi langsung bisa melakukan 2 permohonan, mendapatkan promo bundling menarik tersebut, gitu Bu. Oke. Nah, untuk ketentuannya, yang pertama itu ada persyaratannya, yaitu yang pertama sudah menjadi konsumen PLN sebelum tanggal 1 Juli 2021. Kemudian yang kedua, lokasi pendaftaran pemasangan baru Econet masuk dalam wilayah coverage Econet. Jadi bisa dicek melalui menu Econet dan pilih cek coverage di aplikasi PLN Mobile untuk pendaftaran Econet. Dan yang ketiga, pengajuan pemasangan Econet dan penambahan daya listrik harus melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk pendaftaran Econet ini wajib menggunakan PLN Mobile. Kalau misalkan datang ke kantor itu nggak bisa, gitu kan gitu. Kemudian yang keempat, pendaftaran Econet dan klaim voucher promo ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, Bu. Gitu. Mumpung ada waktu, silakan elektrician untuk memanfaatkan promo ini, karena dengan permohonan Econet ini bisa langsung ada voucher untuk tambah daya. Nah, untuk konsumen yang mendapatkan voucher tambah daya ini, yang merupakan konsumen yang berlangganan internet Econet minimal paket Econetnya 10 Mbps. Itu. Dan selanjutnya, setelah berlangganan dan mendapat voucher, konsumen tinggal melakukan promo layanan tambah daya di PLN Mobile. Demikian Bu untuk promo saat ini Bu, di PLN. Oke, jadi cukup banyak ternyata promo-promo yang sekarang juga diberikan oleh PLN dalam aplikasi PLN Mobile. Jadi sayang sekali kalau para pelanggan tidak menggunakan aplikasi PLN Mobile ini karena banyak kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa Anda dapatkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan tentang fitur-fitur. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kami, pertanyaan bisa via WhatsApp di 0815 11 107 107. Perbincangan kita akan kami hadirkan setelah jeda yang berikut. Dakta, kami lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini. Kita masih berbincang terkait dengan PLN Mobile. Jadi kami masih bersama dengan Bapak Hasan Jainuddin, Supervisor Pelayanan Pelanggan ULP Bantar Gebang, dan juga Ibu Cindy Putri Setiabudi selaku pejabat K3L ULP Medan Satria. Tema kita seputar aplikasi PLN Mobile dan keselamatan ketenaga listrikan. Rekan Dakta, para pelanggan ingin bertanya, silakan. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0815 11 107 107. Pak Hasan dan juga Ibu Cindy, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi di awal sudah nampaknya lengkap ya apa yang disampaikan. Ternyata promo bundling untuk layanan Elektrinet Lifestyle, lalu juga pasang internet dapat promo tambah daya. Nah, sebelumnya telah dijelaskan juga bagaimana alur mekanisme untuk mendapatkan kedua promo tersebut. Nah, dari apa yang dijelaskan di awal tadi, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh para konsumen terkait dengan promo-promo yang ada untuk menjadi perhatian mereka ketika memanfaatkan promo yang ada sekarang ini? Baik, Bu, yang paling utama yang perlu diperhatikan pendengar sekalian, bahwa konsumen bermohon harus melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi Bapak Ibu pendengar sekalian dapat download aplikasi PLN Mobile ini melalui Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone. Nah, yang paling penting lagi, pada saat bermohon, itu kewajiban tagihan listrik harus terlunaskan. Jadi misalkan ada tagihan bulan November ini belum bayar, nah sebelum bermohon ke aplikasi PLN Mobile, itu harus wajib dibayarkan terlebih dahulu. Karena kalau belum itu sistem akan menolak. Gitu kan itu. Nah, untuk produk layanan ini hanya berlaku untuk permohonan dengan penggantian alat pembatas atau MCB dalam proses penyambungannya. Artinya, permohonan tambah daya tanpa migrasi layanan baik pasca ke prabayar maupun prabayar ke pasca bayar. Dan tanpa ubah tarif, tanpa ubah pasar. Maksudnya, ubah pasar ini satu pas ke 3 pas itu tidak bisa. Gitu kan, itu untuk aturan yang Electrinet Lifestyle ini. Dan konsumen yang mengikuti produk layanan ini juga dapat mengajukan permohonan
layanan turun daya minimal 1 tahun sejak relasi tambah daya. Nah, seperti itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan konsumen dalam menggunakan promo-promo ini, Bu. Demikian, Bu. Nah, tadi syarat dan ketentuan tentang promo. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk promo lain yang berlaku saat ini apa saja, Pak Hasan? Baik, untuk Electronic Lifestyle ini tadi merupakan promo dari layanan. Nah, selain promo tersebut, mungkin ada beberapa promo diskon atau cashback untuk pembayaran transaksi melalui PLN Mobile, Bu. Yang pertama, yaitu adanya promo cashback 20% menggunakan link aja. Jadi untuk pembelian dan pembayaran seluruh produk pada aplikasi PLN Mobile yang menggunakan link aja, dengan maksimum cashback sebesar 5.000 berlaku untuk 1 kali transaksi per pelanggan dan per periode promo. Nah, promo ini berlaku dimulai dari 1 November sampai dengan 30 November 2021. Dan ada juga promo terkait biaya admin melalui virtual account BRI. Nah, promo ini diskon biaya admin 100% untuk pembayaran seluruh produk pada aplikasi PLN Mobile yang menggunakan virtual account BRI, Bu. Demikian, Bu. Baik, nah ini ada pertanyaan juga dari pendengar. Kalau tadi dijelaskan bahwa fitur PLN Mobile salah satunya adalah info stimulus ya Pak Hasan ya? Betul, Bu. Masih ada stimulus, Bu. Nah, jadi apakah stimulus ini masih ada? Dan kalau masih ada, bagaimana Pak kaitannya dengan fitur PLN Mobile? Baik, untuk stimulus ini masih ada kabar gembira bahwa program stimulus keringanan tagihan listrik diperpanjang. Perpanjangan ini maksud yaitu perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan biaya beban atau abodemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PLN sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, untuk bentuk keringanan berupa apa? Yang pertama, stimulus ini diperuntukkan konsumen rumah tangga, tarif bisnis, dan industri untuk daya pas tengah. Nah, untuk pasca bayar, itu rekeningnya diberikan diskon sebesar 50% dari biaya pemakaian dan biaya beban. Kemudian untuk prabayar atau token, itu diberikan diskon 50% pada saat awal pembelian token di awal bulan. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, stimulus ini diberikan ke konsumen rumah tangga di daya 900 VA. Nah, tapi kita seperti ketahui bahwa untuk daya 900 VA ini ada 2 tarif ya, pendengar sekalian. Jadi daya 900 VA ini ada tarifnya R1 dan tarif R1M. Nah, yang mendapatkan R1 subsidi itu tarif R1 saja. Untuk R1M daya 900 itu tidak dapat subsidi, Bu. Takutnya nanti Risen bingung karena daya 900 VA ini dibedakan 2 tarif ya. Yang hanya mendapatkan subsidi hanya tarifnya R1 saja. Ya. Itu. Sekarang tidak perlu bingung lagi, pertanyaan lagi, tinggal cek di aplikasi PLN Mobile pada fitur menu info stimulus dan inputkan adipol dan nomor meter. Selanjutnya muncul notifikasi nanti apakah dapat penerima stimulus atau tidak. Demikian, Bu. Oke, jadi itu tadi penjelasannya dan agar rekan Dakta lebih gampang, jadi mulai sekarang gunakanlah aplikasi PLN Mobile ya Pak Hasan ya. Betul, Bu. Baik, Pak Hasan ini ada pertanyaan. Dan ini mungkin pertanyaan dari banyak orang tua atau juga para pelanggan ya, apalagi akhir-akhir ini sering sekali hujan di wilayah Bekasi. Mengapa di rumah saya kalaupun tidak ada hujan Pak dan tidak ada petir sering mati lampu. Tolong kalau mati lampu ini diberitahu terlebih dahulu Kak, kalau mau dipadamkan karena sekarang anak-anak juga masih proses pembelajaran daring. Baik, Mbak Syifa dan rekan pendengar setia Dakta ya. Tadi kenapa sih pada saat pemadaman ya, kenapa sih PLN itu sering padam gitu ya? Nah, kondisi saat ini kan memang kita tahu ya, Mbak, untuk cuaca juga tidak menentu, banyak hujan, terus juga apa sih yang kita waspadai, apa sih yang harus kita jaga gitu kan? Kita harus menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik di rumah, alat elektronik, ataupun aset listrik milik PLN. Nah, kenapa kita waspada? Karena kan kalau cuaca hujan ini kan banyak air ya, Mbak.
Kita tahu bahwa sifat air itu konduktor, jadi mampu menghantarkan listrik. Jadi itu adalah hal yang rentan, jadi kita bisa menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Nah, oleh karena itu sebelum musim hujan, mungkin kita bisa pastikan ya untuk mengecek seluruh kabel di instalasi listrik yang agar tidak ada yang terbuka di rumah kita. Mungkin kalau dari PLN sendiri ya Mbak, kenapa sih kita harus mengamankan listrik di musim hujan? Dan kenapa sih listrik itu dipadamin nih oleh PLN pada saat musim hujan? Nah, mungkin yang pertama karena rumah pelanggan itu ada yang terendam air. Karena kita instalasinya jaringan PLN itu interkoneksi, jadi walaupun rumah pendengar setia Dakta ada yang tidak kebanjiran, tetapi ada di beberapa rumah atau beberapa lokasi yang interkoneksi tersebut rumahnya ada yang terendam air. Makanya PLN itu memadamkan listrik di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya adalah gardu distribusi juga ada yang terendam air. Makanya PLN itu juga harus memadamkan listrik untuk mengamankan lingkungan sekitar. Nah, kalau misalkan ada untuk mengamankan nih, antisipasi apa sih yang dilakukan saat bayar listrik saat banjir ya? Yang pertama yaitu matikan instalasi listrik di dalam rumah nih Mbak. Terus yang kedua yaitu cabut nih peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Yang ketiga yaitu naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, bila aliran listrik yang terkena banjir itu tidak padam, segera nih hubungin kontak center PLN 123 atau bisa juga dengan melakukan keluhan di PLN Mobile. Terus yang kelima yaitu hubungi instalasi terkait dengan penanggulangan bahaya banjir, yaitu hubungin BNPB setempat. Nah, untuk setelah surut, apa sih yang pendengar setia Dakta lakukan apabila banjir di lokasi atau di tempat pendengar setia Dakta sudah surut? Apa yang akan kita lakukan? Yaitu pastikan semua peralatan elektronik maupun instalasi dalam keadaan kering. Nah, yang kedua yaitu penormalan listrik dapat dilakukan setelah instalasi dipastikan kering dan ada penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Mungkin itu Mbak Syifa yang bisa saya sampaikan terkait kenapa sih kalau banjir itu listrik harus dipadamkan. Jadi ini catatan penting sekali ya Bu Cindy, apalagi di wilayah-wilayah yang mungkin menjadi langganan banjir. Tadi apa yang disampaikan Ibu Cindy ya, dimatikan dulu listriknya, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk kalau rekan Dakta masih penasaran dengan fitur-fitur atau juga aplikasi PLN Mobile, silakan saja, masih terbuka kesempatan bagi rekan Dakta yang ingin bergabung bersama kami. Hubungi 8816363 atau pertanyaan bisa melalui WhatsApp kami dikirimkan dari sekarang di 081511107107. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih membahas tentang aplikasi PLN Mobile dan keselamatan ketenaga listrikan. Narasumber kami masih bersama dengan Bapak Hasan Jainuddin selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan ULP Bantar Gebang dan juga Ibu Cindy Putri Setiabudi selaku pejabat K3L ULP Medan Satria. Silakan kalau ingin bertanya sampaikan melalui WhatsApp kami 0815 11107107. Pak Hasan, Ibu Cindy, kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan yang masuk. Mereka bertanya, pembatas rumah saya mengapa ya sekarang ini sering sekali jepret setelah rumah ditingkat. Kemarin malah pembatasnya terbakar. Lalu ada juga yang bertanya, mengapa saat beli token listrik jumlahnya berbeda-beda dengan yang didapat? Beli 200.000 dapatnya 128.000. Jadi masih banyak pelanggan berbayar. Nah, mungkin bisa direspon dari dua pertanyaan ini, Ibu Cindy dan Pak Hasan. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya coba jawab ya Mbak Syifa dan pendengar setia Dakta. Terkait dengan pembatas rumah ya, kenapa sering ngejepret dan saat rumah ditingkat itu mungkin balik lagi ya Mbak, kewenangan PLN itu adalah sampai batas kWh meter. Jadi adapun instalasi listrik yang ada di dalam rumah merupakan tanggung jawab dari pelanggan atau konsumen.
Jadi untuk keamanan dan keselamatan bersama, setiap instalasi listrik itu harus lulus uji nih dan mendapatkan sertifikat layak operasi sebelum dialiri listrik oleh PLN. Nah, jadi instalasi yang sudah terpasang juga wajib nih pendengar setia Dakta harus wajib diperiksa ya setiap 5 tahun sekali untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ya, seperti itu, Mbak Siva. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa disampaikan oleh Pak Hasan. Pak Hasan, Baik, silakan nih Pak Hasan. terima kasih Bu. Sini, baik untuk pertanyaan kedua, pendengar setia Dakta, kenapa sih saat pembelian token listrik jumlahnya berbeda Betul. dengan yang didapat saya beli 2.000 dapatnya 128 kW ya. Nah, mungkin pendengar setia Dakta, saya informasikan bahwa untuk perhitungan KWH yang didapat itu ada perhitungan juga. Jadi misalkan untuk pembelian token 2.000 itu dapatnya 128 kWh. Itu dari mana sih? Itu ada rumusnya juga. Jadi rupiah yang dibeli itu dipotong adanya pajak penerangan jalan, dikurangi juga materai. Nah, setelah itu dibagi per KWH-nya berapa sih? Nah, itu yang didapatkan pelanggan pada saat pembelian token. Jadi nggak dapat 100.000 beli dapat KWH 100 KWH enggak. Jadi itu ada perhitungan juga, Bu. Demikian untuk token ya. Yuk. Oke. Nah, Pak Hasan, Mbak Cindy, ada pertanyaan juga yang masuk pagi ini. Apabila sudah pernah pengajuan pemasangan hingga proses SLO, tapi tidak dilanjutkan sampai lebih dari 3 tahun, apakah masih bisa dan bisakah menggunakan PLN Mobile di fitur apa kalau memang bisa? Baik, untuk pasang baru, Ibu ya, itu bisa melalui fitur penyambungan baru dan perubahan daya, Bu. Untuk di menu PLN Mobile-nya. Gitu. Tapi itu nanti wajib sebelum bermohon itu harus ada SLO-nya ya. Itu sebagai syarat sebelum dipasang KW meter, Bu. Jadi pelanggan atau electrician itu wajib mempunyai SLO dulu terlebih dahulu sebagai persyaratan pada saat pemasangan KW meter. Itu ada di menu layanan pasang baru, Bu. Di PLN Mobile. Jadi bisa ada di fitur pemasangan baru ya. Ini merespon dari pertanyaan rekan Dakta yang bergabung pada pagi ini, Pak Hasan ya. Betul demikian. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali pagi ini. Mungkin juga mereview dan juga sekaligus mengingatkan rekan Dakta semuanya. Karena sekarang ini intensitas hujan semakin meningkat, masyarakat juga keluhannya cukup banyak terkait dengan bahaya listrik. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan oleh pihak PLN terkait dengan bahaya listrik dan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat serta peran PLN dalam keselamatan kelistrikan ini? Baik, Mbak Syifa, untuk terkait dengan bahaya listrik ya akibat hujan, mungkin bisa saya sampaikan di sini. Saat musim hujan tuh kita harus waspada ya Mbak. Balik lagi, salah satunya yaitu menjaga aset ketenaga listrikan, seperti instalasi rumah, alat elektronik, maupun aset listrik milik PLN. Nah, kenapa sih kita mesti waspada? Karena kan sifat air, yaitu konduktor, jadi mampu menghantarkan listrik, sehingga tuh rentan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Nah, oleh karena itu, sebelum musim hujan, pastikan nih seluruh kabel di instalasi listrik rumah kita itu tidak ada yang terbuka. Nah, terus, apabila ditemukan indikasi aliran air yang masuk ke rumah dan rawan mengenai peralatan elektronik, langkah yang harus kita lakukan diantaranya yaitu yang pertama, apabila stop kontak sudah tergenang atau rumah dalam kondisi kebanjiran, pastikan nih MCB yang ada di KWH di rumah kita itu berfungsi sebagai pemutus aliran listrik telah dimatikan. Jadi MCB yang ada di KWH dimatikan sehingga tidak ada aliran listrik yang masuk ke dalam rumah kita. Yang kedua yaitu perhatikan nih posisi-posisi stop kontak. Biasanya kan kalau di rumah itu tergeletak begitu saja ya Mbak Siva ya untuk stop kontaknya, tuh kabel rollnya juga ada di bawah, terus dekat dengan lantai. Mungkin nanti diamankan lagi nih kabel roll, terus juga kabel extensionnya yang berpotensi terendam air.
Terus yang ketiga yaitu matikan nih peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai. Biasanya itu kan yang dekat dengan lantai itu mesin air ya atau jet pump. Nah, jangan lupa nih pendengar setia Dakta kalau ada mesin jet atau jet pump ya yang ada di rumah, jangan lupa nih dicabut kabel listriknya dari stop kontak dan dipindahkan ke posisi yang lebih aman. Karena mungkin rumah di sekitar wilayah pelanggan itu tergenang air mungkin bisa diamankan. Terus yang keempat yaitu jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Yang kelima, bila aliran listrik terkena banjir tidak padam, segera nih hubungin kontak center PLN 123 atau melalui PLN Mobile. Yang keenam yaitu hubungi BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan penanggulangan bahaya banjir. Nah, selanjutnya apabila rumah sudah dalam kondisi tidak banjir, pastikan terlebih dahulu kondisi instalasi listrik, yaitu misalkan stop kontak, mesin air, peralatan listrik yang terendam, itu benar-benar dalam kondisi yang kering sebelum aliran listrik dinyalakan. Mungkin demikian Mbak Siva dan pendengar setia Dakta. Jadi ini penting ya bagi masyarakat khususnya para pelanggan di kondisi cuaca sekarang ini, termasuk juga Anda yang berada di wilayah-wilayah yang langganan banjir. Apa yang disampaikan Ibu Cindy tadi mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Nah itu dalam konteks tadi ya, Bu Cindy banjir dan yang lain-lainnya. Tetapi mungkin masyarakat juga banyak bertanya, tidak hujan, tidak ada angin, kadang-kadang kalau saat tidak ada hujan dan angin ini listrik bisa padam. Penyebabnya apa saja ya? Nah, begini mungkin Mbak Syifa dan rekan pendengar setia Dakta ya. Yeah. Kenapa sih listrik itu padam, tapi padahal tuh nggak ada hujan dan nggak ada angin gitu ya? Mungkin bisa kita kategorikan menjadi dua ya untuk pemadaman. Yang pertama itu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Jadi untuk pemadaman terencana itu dilakukan oleh PLN dengan tujuan untuk memelihara nih kelistrikan. Jadi seperti pemeliharaan gardu distribusi yang mengharuskan penghentian aliran listrik dari PLN ke pelanggan. Nah, tapi petugas PLN juga mengusahakan untuk tidak memadamkan listrik, hanya ketika diperlukan saja, supaya pemeliharaan listrik bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan bahaya apapun. Nah, ini juga nih yang dilakukan biar listrik di rumah elektrisian itu tetap dalam kondisi nyaman dan aman. Nah, untuk pemadaman yang terencana itu akan dilakukan pemberitahuan melalui tokoh masyarakat setempat atau bisa juga melalui Instagram PLN Bekasi ya. Di situ juga bisa disampaikan untuk informasi terkait dengan pemadaman yang terencana oleh unit-unit di wilayah PLN Bekasi. Sedangkan untuk pemadaman akibat gangguan itu perlu jadi perhatian nih untuk kita semua ya dalam menjaga jaringan listrik. Karena beberapa aset PLN yang dekat dengan kita, yaitu dekat dengan pendengar setia Dakta mungkin ya, itu ada gardu listrik, ada trafo, ada tiang listrik, ada instalasi PLN, dan jaringan listrik. Nah, terkait dengan aset PLN, gardu listrik yang berbentuk gardu tembok, ya, bangunan tembok, maupun tiang portal, merupakan gardu berisi trafo yang berfungsi untuk menyalurkan listrik nih dengan tegangan 20.000 volt. Sedangkan kalau di rumah kita kan hanya 220 volt ya. Nah, hanya petugas yang boleh masuk ke dalam. Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk memasuki gardu. Nah, untuk tingginya intensitas hujan ya biasanya tuh kan identik dengan terjadinya gangguan aliran listrik yang berujung pemadaman. Nah, padahal turunnya hujan itu tidak serta-merta menyebabkan aliran listrik harus dimatikan. Nah, kenapa sih terjadinya pemadaman listrik saat hujan? Disebabkan oleh ada beberapa faktor ya Mbak Siva ya. Yang pertama itu ada hujan deras dan angin kencang. Jadi menyebabkan ranting-ranting pohon itu mengenai nih jaringan PLN. Karena mungkin tertiup angin kencang, jadi ranting-ranting itu mengenai jaringan sehingga menyebabkan listrik padam. Yang kedua yaitu jaringan listrik tersambar petir.
Nah, oleh karena itu, masyarakat, mungkin konsumen atau pendengar setia Dakta, jangan berada di dekat jaringan atau tiang listrik ya, karena jaringan listrik itu rawan tersambar oleh petir. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal warga yang terendam banjir. Nah, kalau terendam banjir, mau tidak mau kita harus memadamkan listrik. Nah, yang keempat yaitu gardu listrik terendam banjir. Nah, kegiatan yang mengganggu jaringan tersebut selain membahayakan juga dapat menyebabkan padam, yang pemulihannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena petugas juga harus menelusuri nih sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan. Karena jaringan PLN itu sudah terinterkoneksi ya Mbak. Jadi untuk setiap ada gangguan kita harus mencari segmen per segmen atau titik untuk mencari titik gangguan itu. Nah, hal itu juga kondisi membuat listrik harus dipadamkan demi keselamatan warga sekitar. Nah, sebab jika tidak dipadamkan akan berpotensi nih menimbulkan sengatan listrik yang membahayakan keselamatan warga. Nah, penormalan listrik akibat banjir juga dipastikan ya kering dan ada penandatanganan berita acara yang juga disaksikan oleh ketua RT, RW atau tokoh masyarakat setempat. Nah, untuk pemadaman yang tidak terencana ya, yang disebabkan oleh gangguan tadi kan ada 2 kategori ya, pemadaman terencana dan tidak terencana. Nah, ini yang tidak terencana itu biasanya gangguannya dari alam ya, seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain. Nah, akibat tidak terencana itu dari pihak eksternal itu ada pemasangan baliho, bermain layang-layang, dan pohon yang terkena atau tersangkut pada jaringan listrik. Nah, pemadaman ini seperti namanya ya, tidak dijadwalkan dan sangat tidak diharapkan terjadi. Durasi padamnya juga tidak dapat diketahui nih Mbak secara pasti kapan bisa selesai. Terus juga perlu proses untuk mendeteksi dan memelihara perbaikan jaringan listrik. Nah, kegiatan apa aja sih? Kegiatan eksternal apa aja sih yang mengganggu jaringan listrik? Nih mungkin dari pendengar setia Dakta bisa ini ya. Untuk kegiatannya yaitu memasang antena, reklame, baliho, atau umbul-umbul di dekat jaringan listrik. Itu yang kegiatan yang mengganggu di jaringan listrik kita. Yang kedua yaitu bermain layang-layang. Kenapa sih bermain layang-layang itu mengganggu? Karena ada beberapa anak-anak yang bermain layang-layang itu menggunakan arku atau kawat yang bisa menyebabkan konsleting di jaringan listrik. Yang ketiga yaitu mencantol listrik nih untuk penerangan. Itu juga tidak diperkenankan. Yang keempat yaitu mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Nah, kebanyakan itu di wilayah Bekasi itu banyak ya Mbak. Konsumen atau pelanggan yang memperbaiki atau mendirikan rumah itu ditinggikan ya karena mungkin lokasi rumahnya itu banjir. Jadi banyak nih yang sedang memperbaiki bangunan. Nah, itu mungkin bisa koordinasi terlebih dahulu kepada PLN. Apakah apabila di rumah itu ada jaringan listrik bisa langsung berkoordinasi dengan PLN. Yang kelima yaitu membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan. Yang keenam, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik. Nah, nanti kalau misalkan konsumen atau pelanggan yang ada ranting-ranting pohon yang mendekati jaringan listrik, bisa melaporkan untuk ke PLN untuk dipangkas dengan bantuan petugas PLN. Terus yang selanjutnya yaitu memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Itu juga merupakan kegiatan yang dapat mengganggu suplai aliran listrik. Nah, apabila masyarakat mengetahui kondisi-kondisi tersebut yang membahayakan atau membutuhkan bantuan nih layanan teknik PLN, segera nih bisa menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, saat ini PLN Mobile sudah terintegrasi dengan call center untuk pelayanan terbaik elektrician sekalian.
Jadi dalam genggaman, elektrisian juga bisa melakukan apapun yang terkait dengan pengaduan atau keluhan masalah listrik dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile dan melalui menu pengaduan dan memilih gangguan atau keluhan yang ingin diadukan. Mungkin seperti itu Mbak Syifa. Baik, Bu Cindy dan juga Pak Hasan, masih ada satu sesi lagi dan terakhir mungkin ada himbauan nanti ya kepada masyarakat atau juga para pelanggan, termasuk beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Rekan-rekan jangan kemana-mana, sesi terakhir akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Dan rekan kita di sesi terakhir masih berbincang terkait dengan aplikasi PLN Mobile, tetapi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan. Pak Hasan dan Ibu Cindy, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari rekan Dakta, ini dari Pak Oryadi. Mau tanya, apakah SLO itu wajib diurus saat pasang baru atau tambah daya? Dan biaya per volt ampere-nya berapa? Ada juga yang bertanya tentang kok di rumah ada kabel listrik yang diikat ke pohon jalanan ya, dan daun serta batang pohonnya juga berwarna hitam seperti terbakar. Nah, mohon penjelasannya dari dua pertanyaan ini. Baik, Bu Sipa, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, terkait SLO. Jadi untuk SLO ini wajib pada saat permohonan pasang baru, itu sebelum pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran ke PLN, PLN Mobile itu harus ada SLO-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk rubah daya ini kalau misalkan ada perubahan instalasi di pelanggan, misalkan naik daya dari 1300 ke daya 6600, itu kan 3 pas. Nah, itu wajib menggunakan SLO-nya dulu, karena itu ada perubahan instalasi. Jadi setiap perubahan instalasi itu harus diperiksa SLO-nya untuk memastikan bahwa instalasi di rumah pelanggan itu sudah siap dipasang kilometer, Bu. Demikian, Bu. Oke, itu menjawab dari Pak Oryadi tadi ya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ya Mbak Syifa ya, terkait dengan kabel yang diikat di pohon dan mengakibatkan ranting beserta daunnya itu terbakar ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa diinfokan, tadi penanyanya siapa ya Mbak Syifa ya? Tidak menyebutkan nama, tapi nanti nomor kontaknya bisa kami sampaikan ke pihak PLN ya, Bu Cindy ya. Oh baik, mungkin nanti pendengar setia Dakta yang tadi menanyakan ya terkait dengan kabel yang diikat di pohon, bisa langsung menginformasikan keluhan tersebut melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi di situ pilih menu pengaduan dan pilih keluhan berserta keluhan yang tadi disampaikan ya, yaitu kabel yang diikat di pohon, agar petugas kami itu juga langsung ke lokasi untuk mengecek apakah lokasi tersebut itu membutuhkan jaringan seperti tiang ataukah ada penggantian jaringan nih. Karena kalau misalkan tadi yang disampaikan yaitu kabel yang diikat di pohon dan ada bekas daun dan ranting yang gosong, itu kemungkinan kabel TR-nya itu ada yang rantas. Mungkin nanti bisa disampaikan ya Mbak Syifa mungkin ke pendengar setia Dakta, kalau misalkan ada temuan seperti itu bisa langsung nih diadukan melalui PLN Mobile. Oke. Mungkin demikian Mbak Syifa. Ya, terakhir mungkin ada himbauan atau pesan kepada para pelanggan, apalagi dengan kondisi cuaca seperti sekarang dari Pak Hasan dan juga Ibu Cindy sebagai closing statement-nya. Baik, pendengar sedakta di sisi akhir ini mungkin dari saya himbauan terkait untuk kemudahan kelistrikan ya. Silakan pendengar sedakta untuk download aplikasi PLN Mobile di Play Store untuk Android ataupun di App Store untuk iPhone. Karena dengan adanya PLN Mobile ini semua makin mudah. Urusan kelistrikan hanya dalam satu genggaman. Dan mengingat kembali terkait sebentar lagi mau tanggal 20, mohon untuk yang belum bayar listrik, mohon dibayarkan karena untuk menghindari terjadinya denda keterlambatan dan pemutaran sementara. Karena maksimal pembayaran tagihan listrik itu di tanggal 20 setiap bulannya. Mungkin itu Mbak Syifa. Oke, Ibu Cindy ada yang mau disampaikan? Mungkin saya sampaikan sedikit ya Mbak Syifa kepada pendengar setia Dakta. Terima kasih sudah mendengarkan talk show kita di pagi hari ini. Terus saya menyampaikan menghimbau ya kepada pendengar setia Dakta untuk selalu waspada terkait dengan bahaya listrik, baik itu pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Jadi untuk bisa melihat lingkungan sekitar
lebih waspada lagi apabila ada jaringan listrik yang mendekati rumah atau bangunan di sekitar, mungkin bisa lebih hati-hati. Terus juga bisa mengingatkan kepada anak-anak yang bermain layang-layang ya di sekitar jaringan listrik, mungkin bisa diberitahukan bahwa nanti bermain layang-layang mungkin di halaman terbuka. Terus juga pada saat musim hujan lebih waspada lagi untuk stop kontak, mungkin aliran listriknya bisa dipadamkan sejenak pada saat air memasuki rumah konsumen atau pendengar setia data. Terima kasih. Apabila ada temuan terkait dengan bahaya listrik bisa disampaikan nih Mbak Syifa dan pendengar setia data. Bisa disampaikan melalui PLN Mobile. Di situ ada menu laporan pengaduan ya. Dan memilih gangguan atau keluhan yang diadukan. Terima kasih banyak Mbak Syifa dan pendengar setia data. Baik. Itu saja. Iya, jadi bagi pelanggan yang belum mendownload silakan untuk memudahkan Anda semuanya download di PLN Mobile. Di situ fitur-fiturnya lengkap dan membantu Anda untuk memudahkan segala yang rekan Dakta sampaikan atau tanyakan seputar PLN. Ibu Cindy, Pak Hasan, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi tadi tips yang disampaikan tentu bermanfaat di tengah kondisi sekarang cuaca yang cukup ekstrim. Sukses untuk PLN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syifa Syifa. dan pendengar setia data. Ya, rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.